saya Mata Suherman. Hari ini saya membuka sesi Q&A di Instagram saya dan di sini ada beberapa pertanyaan mengenai lighting dan kita akan coba bahas bagaimana handling pada saat kita melakukan pemotretan dengan kondisi backlight. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke matasuherman@gmail.com dan juga buat teman-teman yang berpartisipasi di Instagram saya ini pada saat sesi Q&A. Yang pertama dari Yulia Susama. Di sini alamat emailnya yulianasusama.mua dan pertanyaannya adalah bahas trik foto melawan cahaya, Kak. Lalu kemudian yang kedua adalah dari Pak Tubagus. Di sini ada pertanyaannya, Cimarta mau bertanya bagaimana kalau kita potret backlight, settingan kameranya seperti apa? Nah, kita akan bahas mengenai lighting, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel ini, dan juga mungkin ada yang baru ketemu channel ini, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan juga marketing serta branding, langsung kontak ke nomor di bawah ini. Oke, kita akan coba bahas mengenai lighting. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah nonton di video saya mengenai lighting, ya teman-teman bisa cek beberapa pembahasan lighting di studio, apa bedanya mengenai lighting artificial dan juga natural. Nah, kalau kita bahas dari dua pertanyaan yang bisa dibilang agak mirip ya, dari Yuliana dan juga Pak Tubagus, ini membahas mengenai melawan cahaya atau backlight ya. Jadi di sini memang pernah ya, teman-teman pasti pernah ngelihat satu buah foto yang lightingnya datangnya dari belakang, tapi kok fotonya keren-keren aja tuh ya. Gitu. Nah di sini memang ada beberapa trik khusus yang teman-teman harus perhatikan juga. Yang pertama, pada saat kita memotret dalam kondisi lighting yang datang dari belakang si subjeknya, misalkan aku subjek di sini, lalu lighting tuh datang dari belakang gitu ya. Nah, ada beberapa hasil foto yang bisa dibilang backlight atau mukanya gelap nih, akunya jadi gelap, belakangnya jadi terang banget gitu. Nah, itu memang kondisi yang bisa dibilang sangat lumrah dan kadang-kadang orang kayak lah kok jadinya hitam ya, belakangnya jadi terang gitu karena kondisinya backlight. Di sini sebenarnya aku pribadi sangat pencinta backlight gitu ya, pencinta backlight, tapi memang harus ada trik yang harus kamu pahami. Nah, yang pertama yang harus kamu ketahui pada saat kondisi datang cahaya dari belakang, otomatis bagian tubuh kita yang kena kan bukan bagian muka. Otomatis yang kena itu adalah pada bagian punggung kita, di belakang kita gitu ya. Nah, di sini otomatis bagian yang tidak terkena cahaya harus dikasih cahaya tambahan. Bentuknya bisa seperti apa sih buat nambahin cahaya tersebut? Yang pertama bisa diakali dengan reflektor. Jadi kalau teman-teman punya reflektor yang besar, bisa dalam berbentuk kain, atau misalkan kain yang silver, kain putih, ataupun teman-teman bisa menggunakan styrofoam berwarna putih gitu ya. Teman-teman bisa letakkan di bagian depan, kemudian dipantulkan balik, dibounce ke muka kita supaya terisi bagian wajahnya. Jadi ada cahaya yang mengisi dengan pantulan dari cahaya yang datang dari belakang kita. Atau opsi kedua adalah kita menambahkan lighting artificial. Lighting artificial itu bisa dua macam, bisa yang continuous atau bisa juga yang strobe. Jadi kalau teman-teman belum pernah tahu, mungkin bisa nonton di video sebelumnya, ini pembahasan mengenai strobe light dan juga continuous light. Nah, di sini teman-teman bisa belajar dan berkenalan dengan beragam lighting-lighting yang sifatnya dibuat oleh manusia. Kalau teman-teman ingin mendapatkan tambahan cahaya itu, teman-teman bisa menggunakan continuous light misalnya dari bagian depan atau menambahkan satu buah strobe light. Itu kalau dalam kondisi teman-teman masih ingin menggunakan settingan kamera yang sama gitu ya dengan yang sebelumnya. Jadi pada saat teman-teman memotret, settingannya misalkan f5.6 shutter speednya 1/200 gitu, lalu kemudian ISO 200. Nah, teman-teman tetap pengen dengan settingan yang sama, teman-teman bisa menambahkan lightingan tersebut gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini nggak punya artificial light, nggak punya reflektor, otomatis settingan kamera yang harus di-adjust. Jadi teman-teman harus memilih yang ingin ditampilkan lebih terang yang mana. Kalau teman-teman ingin menampilkan wajah yang lebih terang, otomatis kita harus menaruh exposure itu pada bagian wajah kita. Efeknya apa? Background kita akan menjadi lebih wash out. Jadi kalau teman-teman melihat ada sebuah foto yang backgroundnya putih banget gitu ya, kayak ada bokeh-bokehnya tapi udah lebih wash out, lebih terang gitu. Itu karena kita melakukan mattering pada bagian wajah si modelnya itu sendiri.
bukan mattering pada lighting di belakang kita, tapi pada bagian wajah. Jadi kita buat seperti kondisinya lebih overexposed. Apakah foto ini salah? Nah, ini sebenarnya kembali ke selera dan juga style dari foto yang kita ingin buat. Ada beberapa teman-teman yang memang lumayan terkenal ya, ada masanya waktu itu Axio, itu selalu membuat foto-foto yang selalu dengan backlight, dengan foto-foto overexposed. Karena memang tujuannya ingin menampilkan background yang cenderung lebih putih, bersih, dengan talent yang juga wajahnya tetap terang gitu ya. Jadi itu tidak salah, tapi itu memang menjadi satu buah style bagi fotografer tertentu. Jadi balik lagi, selama kita bisa melakukannya itu on purpose gitu ya, sesuai dengan tujuan kita, sesuatu yang tidak standar atau breaking the rules itu menjadi satu hal yang sangat normal. Jadi silahkan kalau teman-teman di sini bilang, oh pengen deh coba bikin fotonya settingannya lebih overexposed supaya backgroundnya, saya nggak butuh backgroundnya, saya backgroundnya mau jadi scene putih aja gitu ya, yang penting wajahnya terang, itu juga bisa ya. Jadi pilihannya ada dua, teman-teman bisa melakukan settingan kamera yang membuat menjadi overexposed, atau yang kedua adalah menambahkan cahaya tambahan atau menggunakan reflektor dengan memantulkan cahaya yang ada. Jadi mungkin itu solusi yang bisa saya share buat teman-teman di sini yang mungkin pernah berhadapan dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri sebenarnya lebih suka melakukan yang mana? Apakah kamu suka membuat backgroundnya lebih overexposed, atau kamu lebih suka mencari lighting tambahan dan kemudian diisi pada bagian modelnya supaya tidak terjadi overexposure? Jadi buat teman-teman di sini juga yang mungkin baru ketemu nih dengan istilah-istilah baru di sini yang aku bahas, apa itu overexposure, apa itu underexposure. Kalau teman-teman belum paham bisa cek di video di bawah ini pembahasan mengenai exposure supaya teman-teman mengerti apa sih yang sedang kita bahas di sini. Jadi mudah-mudahan tipsnya bisa membantu teman-teman yang menghadapi dalam kondisi pemotretan dengan cahaya backlight. Dan buat teman-teman yang mungkin ada solusi lain, mungkin bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.